Halo Pisces, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan energi cinta asmara untuk Pisces Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Pisces bulan Juni 2021. Pisces single, dan nanti kita akan lanjutkan buat yang couple-nya ya. Tapi sebelumnya aku harap kalian melihat intro ini dulu supaya jelas dan paham bahwa readingan ini adalah readingan general, readingan umum, bukan personal reading. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa nyambung sama situasi kalian, bisa enggak. Dan kalau misalnya tidak nyambung, tidak resonate, ya berarti mungkin ini bukan readingan untuk kalian. Kalian bisa mungkin mau cek placement kalian yang lain, ataupun kalian mau move on ke tarot reader yang lainnya. Termasuk kalau kalian nggak cocok dengan cara aku membawakan pembacaan tarot ini, mungkin terlalu banyak ngomong dan lain sebagainya, juga penempatan iklan, silahkan move on dan cari tarot reader ataupun channel tarot yang sesuai kriteria dan membuat kamu nyaman ya. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu mendukung dan mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Mari kita masuk ke dalam pembacaan untuk Pisces yang single ya. Ada apa cerita dari energi cinta asmara untuk kamu Pisces di bulan Juni 2021? Seven of Pentacles. Buat beberapa dari kamu, aku lihat di sini kamu sedang mengusahakan sesuatu, menginvest atau memberikan waktu, tenaga, perhatian, pikiran kamu akan satu hal. Buat beberapa dari kamu, ya ini adalah di dalam kehidupan kamu, dalam diri kamu. Mungkin kamu juga pada saat ini sedang sibuk kerja, sedang fokusnya kepada koin-koin kamu ya, kepada keuangan kamu mungkin sedang mengupayakan sesuatu. Oke, the Moon card, you choose yourself. Ini kartu kamu, ini energi kamu langsung masuk ke dalam readingan kamu. Oke, kamu muncul dan nongol. Tapi aku lihat di sini juga mengenai ada satu secret atau rahasia gitu ya. Ada satu secret atau rahasia, atau pada saat ini kamu mungkin melihat kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri kamu. Apa sih diri kamu sebenarnya? Siapa sih kamu sebenarnya? Apa sih yang gue pengen? Kekuatan kamu sebenarnya gitu ya. Kamu mungkin juga lagi sensitif, pada saat ini kamu lebih sensitif gitu ya. Lebih fokusnya ya kalau aku rasakan ya, ini mungkin kamu menginvestasikan banyak hal, ataupun kamu benar-benar tertujunya kepada diri kamu sendiri ya. Dan di saat itu ya mungkin kamu mendapatkan clarity, mendapatkan satu pemahaman, mendapatkan banyak pelajaran terutama mengenai diri kamu sendiri. Begitu. Dan kamu mungkin punya kecenderungan pada saat-saat ini kamu pengen menjadi dirimu sendiri. Kamu nggak mau membohongi dirimu sendiri untuk bisa diterima orang lain, untuk bisa menyenangkan orang lain, untuk bisa menjadi part dalam mungkin satu komunitas, dalam mungkin juga dalam kehidupan seseorang gitu ya. Kamu pengen menjadi diri kamu sendiri. Mungkin selama ini kamu banyak mengalahkan diri kamu banyak mementingkan atau menaruh orang lain dikedepankan gitu loh. Sehingga kamu mungkin melihat bahwa, oh iya ya, hal itu tuh kayaknya salah ya. Hal itu yang membuat gue selalu aja kepentok dengan problem atau situasi yang sama. Dan saat ini gue lebih memilih untuk jadi diri gue lebih mementingkan kebahagiaan gue, diri gue sendiri, dan gue harus menurture gitu loh, merawat diri kamu sendiri. Eight of Cup. Meninggalkan sesuatu meninggalkan hal yang sudah lalu, meninggalkan hal yang sudah lama. Yang pastinya saat kamu menggeser fokus kamu dari orang lain, dari hal-hal yang masa lalu, dari kejadian-kejadian yang masa lalu,
dan kamu masuk ke dalam diri kamu, kamu melihat dan mau mengubah fokus itu masuk ke dalam diri kamu, pasti kamu melihat ada hal-hal yang mungkin udah nggak berfungsi lagi. Buat beberapa dari kamu, kamu mengadakan banyak perubahan, terutama di dalam diri kamu, cara pandang kamu, persepsi kamu, cara kamu mungkin melihat orang lain, melihat satu hubungan, karena ini adalah pembacaan love relationship ya, cinta asmara. Jadi mungkin kamu banyak hal yang mengajarkan kamu, membuat kamu merubah cara pandang kamu akan satu hubungan, akan orang lain. Mungkin orang yang selama ini menarik gue atau yang gue tarik ke dalam kehidupan gue itu seperti apa sih? Orang-orang yang gue biarin masuk ke dalam hati gue dan masuk ke dalam kehidupan gue itu orang-orang yang semacam apa sih? Dan aku lihat dengan adanya perubahan ini, itu membuat satu cara pandang atau cara berpikir baru gitu loh di dalam kamu. Dan kamu meninggalkan hal-hal yang udah lama, yang udah kayaknya kamu pikir ini bikin hidup gue tuh jadi punya masalah atau kesulitan gitu loh. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu akhirnya memutuskan untuk walk away dari satu hubungan karena kamu lebih memilih diri kamu sendiri. Kamu gak mau dijadikan option, kamu gak mau memberikan atau membiarkan diri kamu karena kamu sudah menginvestasikan diri kamu banyak hal dari yang kamu punya kepada hubungan kamu yang sebelumnya, dan kamu lihat bahwa hubungan itu nggak worth it gitu loh. Dan kamu merasa gue nggak mendapatkan nggak ada yang bisa dipertahankan lagi, dan gue harus meninggalkan itu, gue harus pergi gitu. Iya kan? The Devil card in reverse. Iya, kamu mengambil kontrol itu kembali. Kamu melepaskan hal-hal yang selama ini mengendalikan kamu untuk menjadi diri kamu, untuk mementingkan apa yang sebenarnya hal-hal penting gitu ya dalam hidup kamu, yang mungkin selama ini kamu kasih kendalinya itu kepada orang yang tadinya bersama kamu. Buat beberapa dari kamu, mungkin perpisahan kamu dengan seseorang baru saja terjadi, kamu baru walk away atau kamu baru meninggalkan hal yang memang sudah tidak bisa kamu pertahankan lagi, kamu break komitmen ya. Dan aku melihat di sini kamu mau mengklaim kembali kendali itu, kontrol itu lagi dalam diri kamu. Gak memberikan kesempatan ataupun jalan buat orang itu bisa memanipulasi kamu, bisa mengontrol kamu, pikiran kamu, perasaan kamu. Good job. Four of Swords dalam keadaan terbalik. Dan mungkin kamu sedang menyibukkan waktu kamu ya, ataupun kamu memang lagi sibuk aja gitu loh, lagi sibuk, gue nggak banyak waktu untuk punya pikiran-pikiran ke masalah-masalah yang cuman bikin gue stres, bikin gue sakit hati, bikin gue kecewa. Buat beberapa dari kamu, ya kamu lagi banyak mungkin menggali apa yang kamu bisa, skill-skill kamu, hal-hal yang kamu punya gitu ya, ataupun kamu lagi belajar, kamu lagi mengusahakan sesuatu. Karena yang aku lihat ini banyak mengenai usaha bekerja gitu buat beberapa dari kamu. Mungkin kamu sedang memulai satu usaha gitu ya, dan emang pikiran kamu tuh banyak ke situ gitu. Four of Cup. Aku melihat kayak gini loh. Buat beberapa dari kamu, mungkin orang yang ngedeketin kamu atau menawarkan perhatian gitu ya, ataupun mempunyai satu ketertarikan lah gitu loh sama kamu. Aku lihat di sini sih rasanya ya, dari cerita kartunya itu ada. Bahkan mungkin buat beberapa dari kamu lebih dari satu. Cuman ya ini, kamu tuh lagi fokus
gitu loh. Lagi fokus akan sesuatu, dan itu bukan masalah cinta kalau yang aku lihat di sini. Jadi orang mau misalnya ngedahul atau ngegombal atau misalnya merhatiin atau ngedeket-deketin tuh, kamu tuh kayak nggak sadar, bahkan mungkin kamu sendiri nggak sadar ada orang yang punya ketertarikan sama kamu, punya perhatian khusus sama kamu. Karena kamu lagi sibuk di dalam kegiatan kamu, dalam kehidupan kamu, pikiran kamu juga lagi banyak sekali, lagi aktif sekali. Mungkin banyak hal-hal kreatif yang ingin kamu lakukan gitu ya. Sehingga ya fokus kamu di situ. Buat beberapa dari kamu nih banyak yang mungkin aktifnya tuh pas lagi malam. Biasanya si Pisces begitu. Banyak Pisces yang seperti itu, aktifnya pas lagi malam. Sangat kreatif, sangat produktif saat lagi malam. Strength card. Apapun ini yang kamu sedang usahakan, ini membutuhkan memang kesabaran, ya. Apapun ini yang kamu sedang lakukan, kalau ini menyangkut pekerjaan ataupun usaha ataupun finansial, ini membutuhkan kesabaran, ya, konsistensi, komitmen, dan kamu harus bisa mengontrol. Ini kembali lagi masalah kontrol. Masalah kontrol di dalam diri kamu. Di mana kamu mau meletakkan fokus kamu, disitulah hal itu akan berkembang. Ya. Oke. Good job. Semangat terus. Semoga apa yang kamu usahakan berkembang dan mencapai hasil yang kamu inginkan. Oke. Selalu ini ada message juga, berpikiran positif. Menjaga pikiran kamu dari hal-hal yang bikin kamu give up, bikin kamu menyerah, bikin kamu jadi pesimis dan lain sebagainya. Karena mungkin hal itu yang perlu kamu tame down, gitu, perlu kamu kontrol dari diri kamu. Itu yang aku lihat, ya. Oke. Pisces, ini adalah untuk kamu yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, Pisces couple, ini adalah readingan untuk kalian bulan Juni 2021. Ada apa cerita untuk Pisces yang berpasangan, cinta asmara? Apa katanya tarot? Ace of Pentacles, Four of Pentacles, Four of Swords, Hierophant in reverse, Seven of Pentacles. Oke. Kalau yang aku lihat di sini dengan adanya Ace of Pentacles, buat beberapa dari kamu mungkin kamu melihat hubungan yang kamu miliki sekarang dengan seseorang itu kayak nggak memiliki masa depan. Hal yang terjadi di dalam hubungan kamu, situasi yang ada di dalam hubungan kamu ini kayak untuk membayangkan atau untuk memikirkan atau bahkan untuk kayak ada nggak sih masa depan untuk hubungan gua dengan dia. Ini yang kamu lihat seperti ini. Kayak nggak ada masa depannya. Rasanya seperti itu. Dan yang aku lihat di sini, kamu tuh kayak udah pasrah gitu loh. Pasrah dengan apa yang akan terjadi, pasrah nanti mau, jadi udah kayak nggak punya harapan gitu loh. Rasanya seperti itu. Kayak nggak berusaha mempertahankan, tapi juga karena kamu masih di dalam hubungan ini, kamu juga kayak nggak mau ngelakuin apa-apa gitu loh. Dengan si Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik. Kamunya juga udah males untuk berusaha, berupaya gitu ya. Dan kamu udah pasrah, mau jadi apa, ya terserah aja nantinya. Tetapi kalau yang aku rasain juga, kayak kamu juga udah kayak pengen ngelepasin gitu loh. Ngelepasin hubungan ini, melepaskan orang yang
sedang berada bersama kamu, mungkin kamu melihat bahwa situasi kamu dan dia ini nggak akan ada tujuan dan nggak akan ada juntrungannya, gitu ya. Mungkin juga kamu ngelihat orang ini tidak stabil dalam banyak hal. Mungkin buat beberapa ini tidak stabil dalam perasaannya, buat beberapa mungkin mereka kehidupannya juga tidak stabil, mungkin juga masalah keuangan dan lain sebagainya. Tetapi hubungan kamu, gitu ya, yang kamu rasakan dari perjalanan kamu ini nggak stabil, ataupun tidak ada satu komitmen yang jelas dengan adanya Hierophant. Hubungan yang membuat kamu nggak merasa nyaman, nggak merasa tentram, dan kamu mungkin melihat bahwa orang ini tuh nggak bisa komit. Orang ini tidak bisa menjaga komitmen, perjanjian, kata-katanya kepada diri kamu. Mungkin dengan perilakunya, mungkin dengan perbuatannya mereka. Dan kamu, kalau yang aku lihat di sini, entah kamu atau dia atau mungkin keduanya menunjukkan kayak ya kayak apa ya, ini tuh kayak hidup segan mati tak mau gitu loh. Hubungannya tuh rasanya tuh seperti itu. Jadi kayak meneruskan komitmen ini tuh udah kayak ogah-ogahan, rasanya tuh seperti itu. Dan mungkin di sini ya ada Four of Swords. Kamu sama dia bisa jadi mungkin mengambil waktu untuk berpikir dengan tenang gitu ya. Mungkin kamu kalau ketemu atau kamu ngomong gitu itu nggak nyambung, ataupun malah bertengkar, ataupun malah jadi arguing maksudnya. Jadi kayak ya udahlah, coba deh dipikirin sendiri-sendiri, kasih waktu masing-masing. Atau ini kayak stalemate mode, hubungan yang ngambang, nggak kemana-mana. Tapi masalahnya kayak didiemin aja. Yang sini nggak mau usaha, yang sana nggak mau usaha. Nggak mau memberikan upaya, nggak ada upayanya, nggak ada apa ya, nggak ada, seperti tidak ada satu tindakan untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga ya makin rasanya makin hari ya namanya masalah nggak diselesain, pastinya bukan malah tambah baik, akan tambah dalam, akan tambah parah, akan tambah rumit, dan ini akan membuat nggak enak kedua belah pihak. Five of Pentacles, Five of Wands, iya betul. Mungkin kamu tidak mau, atau kalian tidak mau untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah ini, karena mungkin yang selama ini terjadi, setiap kali masalah ini naik ke permukaan, keinginan kalian sama keinginan mereka mungkin beda, jalannya beda, pandangannya beda, cara pikirnya beda. Itu nggak ketemu, dan apa yang ditakutkan adalah konflik. Jadi kayak kamu tuh kayak gue udah capek, gue udah nggak mau pusing, gue udah males, gue pengen keluar dari segala hal ini, segala masalah yang sulit-sulit ini, yang bikin hati gue tuh jadi berat, hidup gue jadi berat, pikiran gue jadi berat, dan gue malas berantem. Dan mungkin dikarenakan hal itu kadang-kadang banyak orang yang karena gue malas berantem jadi nggak mau ngomongin. Gue malas berantem, jadi nggak dihadapin masalahnya, tetapi dibiarkan saja. Gitu. Kita lihat dari feminine side-nya ya. Feminine side bukan berarti gender, tetapi energinya aja. Four of Cup. Udah kehilangan selera, udah kayak ya cuman dua-duanya ada di situ, di dalam satu hubungan, tetapi ini ada satu orang yang
ya fisiknya aja ada di situ. Pikiran dia, perasaan dia, itu udah kayak melanglang buana gitu loh. Udah nggak selera, udah kayak nggak menunjukkan satu ketertarikan, nggak menunjukkan satu interest gitu loh di dalam hubungan ini. Death and Rebirth. Lagu apa ya itu ya? Ini mengingat cerita ini tuh mengingatkan aku kepada satu lagu yang apakah kita hanya menunda perpisahan? Siapa itu ya? Lupa. Iya, kayak hanya menunda perpisahan saja, bertahan akan sesuatu yang kamunya sendiri udah kehilangan interest dan kehilangan selera untuk berupaya, untuk memberikan, untuk fight buat hal ini bisa berjalan atau berfungsi lagi. Two of Swords, Page of Cup. Oke, di sini kita punya Two of Swords dan Page of Cup dalam keadaan terbalik. Bisa jadi salah satu orang di dalam hubungan ini itu pernah melakukan satu kesalahan yang dalam sekali, yang sangat menyakitkan kamu, yang membuat kamu feeling down, yang bikin kamu, ya akhirnya setiap kali ngelihat mukanya mereka tuh udah sebel aja. Setiap kali ngedenger mereka misalnya ngomong apa tuh udah kayak BS, omong kosong lah. Dan kamu mungkin berusaha menekan perasaan-perasaan kamu, dan kamu lebih apa ya, lebih sharp gitu loh dalam kamu berpikiran, mungkin kamu juga dalam menjudge mereka. Tetapi kalau yang aku lihat, kamu mengetahui hal yang mereka lakukan ini gitu loh. Ini bukan sesuatu yang kamu nggak ketahui. Jadi mereka punya kesalahan yang mereka lakukan yang sangat membuat kamu sakit hati sekali, yang menyakiti hubungan ini, yang membuat kamu ya pengen lepas, pengen pisah, pengen, gue udah males, gue udah capek, gue udah mau nyerah, gue udah gak mau lagi untuk fight, gue udah gak mau berinvestasi lagi, gue gak mau ngasih apa-apa lagi. Dan kamu mungkin ya cuman diem aja, dan kamu menunjukkan hal itu kepada mereka ya, karena apa? Kamu melihat hal ini, kamu tahu apa yang mereka perbuat, walaupun mungkin, dan ini meninggalkan trauma gitu ya. Jadinya kamu mungkin cepat curiga sama mereka, dan ngelihat mungkin apa yang mereka lakuin apa-apa tuh udah kayak nggak ada artinya gitu loh. Rasanya seperti itu di pihak sebelahnya. Oke, possible outcome kalau diteruskan bagaimana? High Priestess. Kalau yang aku lihat di sini message-nya adalah listen to your heart. Dengarkan kata hati kamu, dengarkan intuisi kamu. Gitu loh. Dan di sini kalau yang aku lihat, kamu mengetahui sesuatu yang apa ya, kayak kamu pendam sendiri. Kamu mempunyai satu load, kamu mempunyai satu beban, tapi kamu mungkin gak cerita, atau kamu gak ngomong, ataupun memang kamu udah tahu mungkin langkah-langkahnya mereka, tetapi kamu gak membiarkan mereka tahu bahwa kamu tahu gitu loh. Kamu mungkin pura-pura gak tahu, atau kamu pura-pura masa bodoh, tetapi kamu tuh kayak, gue tahu tapi gue diem gitu loh. Gue tahu tapi gue gak mau bertindak apa-apa. Kamu hanya, ya gue liatin aja gitu loh. Sampai mana sih? Makanya itu yang aku tadi bilang, kok seperti menunda satu perpisahan. Mungkin karena dua-duanya gak pengen jadi satu pihak yang gua duluan yang apa ya, mengatakan udahan, bubar, putus, apalah segala macem. Tapi kalau yang aku lihat di sini,
Ini ada yang berpikiran untuk meninggalkan hubungan ini karena udah capek karena gue harus kompromi, gue harus ngalah, dan gue udah capek. Gue udah capek untuk selalu ditelantarkan, gue udah capek untuk selalu ngerasa diabaikan. Gue udah capek untuk selalu merasakan ketersisihan itu. Gitu. Dan ini sih masih seperti kayak dua-duanya tuh masih nahan gitu loh. Masih nahan, cuman nggak diselesain gitu loh. Yang aku lihat tuh masih nahan, dua-duanya udah tahu masalahnya apa. Tetapi karena takut untuk berantem, males, lebih kayak gue males berantem mulu. Jadi kayak ditahan. Ya kan, kamu merasakan ketidakadilan. Kamu ngerasa ini semua nggak fair. Dan sikapnya mereka mungkin membuat kamu merasa seperti itu. Mereka mungkin orang yang nggak jujur sama kamu tentang keadaan, tentang perasaan mereka, tentang apa yang mereka lakukan. Tapi kalau yang aku lihat, kamu tahu ada yang nggak bener. Mungkin mereka bilang, oke, gue nggak ngelakuin lagi, oke, gue bakal berubah, oke, gue udah kapok lah segala macem gitu ya. Tapi kayak kamu tahu gitu loh. Kamu tahu bahwa mereka hanya ngomong doang gitu loh. Oke, ini kita lihat ya, energi yang kencang saja, tetapi mereka tidak harus menjadi zodiak yang aku sebutin. Ada Scorpio di sini, ada Virgo, sesama Pisces, bisa jadi Libra, Taurus, Capricorn, ya Virgo, Libra, Taurus. Ini adalah untuk kalian Pisces yang couple bulan Juni 2021. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.